adalah seni. Hipofise atau adenohipofise, hormonnya. Yang keempat adalah HGH atau dikenal juga hormon growth hormone, human growth hormone, atau disebut juga somatotropin dengan nama dagang genotropin ataupun homatrop ya. Mekanisme kerjanya melalui via Jack atau SAT, Janus kinase signal transducer and activator transcription, itu pada reseptor sitok ya, superfamily, dan dia mempunyai efek dua gitu ya. Yang pertama directly effect lipolisis, sudah meningkatkan pelepasan daripada lemak di jaringan adipose sehingga membuat energi yang menyebabkan sintesa protein, merangsang pembentukan daripada asupan daripada asam amino dan protein sehingga yang diproduksikan dalam otot ya, kemudian terjadi metabolisme glukosa dan terjadi juga antagonis insulin sehingga meningkatkan gula darah gitu ya, bisa dasar ya. Dan indirect efeknya itu dari HGH ini adalah HGA berikatan dengan growth hormone reseptor di hati gitu ya, merangsang pembentukan sekresi daripada IGF-1 atau insulin like growth factor 1, dan IGF-1 ini bekerja pada tulang, kartilago, dan jaringan lainnya. Nah, indikasinya growth hormone defisiensi ya, kemudian penyakit kronik kidney termasuk gagalnya pertumbuhan atau Turner syndrome. Kontraindikasi daripada obat ini adalah myelin-exing yang aktif, kemudian juga untuk retinopati proliferatif aktif, serta penyakit-penyakit kritis gitu ya. Dan untuk efek sampingnya adanya retensi cairan serta edema, kemudian adanya nyeri pada persendian ya atau arthralgia, nyeri otot atau mialgia, kemudian interaksi obat, glukokortikoid, androgen dan estrogen dapat menurunkan efek daripada human growth hormone ini ya. Kemudian insulin thyroid hormone dapat meningkatkan efek samping daripada human growth hormone ini gitu ya. Nah, dosis growth hormone defisiency itu 0,025 sampai 0,035 mg per kilogram berat badan per hari secara subkutaneus. Kalau untuk Turner syndrome 0,045 sampai 0,05 kg per day ya, secara subkutaneus juga. Nah, untuk prolaktin ini adalah untuk pelepasan dari prolaktin ya, jadi ya. Jadi dopamin adalah menghambat sintesa dan sekresi prolaktin dari kelenjar anterior daripada hipofise melalui reseptor D2 ya, dopamin reseptor 2, dan TRH itu thyrotropic releasing hormone dapat merangsang pelepasan daripada prolaktin ini, terutama bila TRH itu kadarnya tinggi di dalam keadaan hipotiroidisme. Hormon ini menstimulasi produksi air susu setelah kelahiran dan setelah menstruasi period gitu ya, fertility dan sexual function ya. Indikasi laktasi, induksi daripada laktasi, hiperprolaktinemia, galakture, kontraindikasi breast carcinoma, pituitary tumor ya, kemudian gangguan hati dan ginjal yang berat, efek sampingnya galakture, amenorrhea, headache, kemudian gitingomasia ya pada laki-laki, kemudian gangguan penglihatan. Interaksi obat dengan dopamin agonis misalnya bromocriptine dan carbergolin itu dapat menurunkan prolaktin, sekresi prolaktin, dan dengan antagonistik untuk prolaktin terapi. Bersamaan dengan antagonis dopamin seperti metoclopramid dan domperidone, ini termasuk prokinetik drug, dapat menyebabkan galakture serta amenorrhea ya. Kemudian dosisnya adalah untuk menurunkan prolaktin kita beri biasanya bromocriptine dengan nama dagang dikenal dengan Parlodel ya, dapat dimulai dari 1,25 sampai 2,5 mg ya sekali sehari, meningkat secara perlahan 2,5 sampai 7,5 mg sekali sehari dalam dosis terbagi gitu ya. Yang kedua adalah carbergolin gitu, atau dengan nama dagang Dostinex, itu dimulai dari 0,25 sampai 0,5 sekali sehari, dapat ditingkatkan sampai 1 mg 2 kali sehari. Dan untuk meningkatkan prolaktin ini biasa dipakai yang disebut juga antiemetik ya, primperan atau motilium. Primperan itu metoclopramid ya, yang disebut juga dopamin antagonis gitu ya, dopamin antagonis ya. Itu diberikan 3 sampai 4 kali 10 mg per hari. Kalau motilium atau domperidone 3 kali 10 sampai 20 mg per hari gitu ya. Jadi untuk meningkatkan pengeluaran daripada ASI gitu ya. Nah, yang terakhir adalah stimulating hormone. Ini bekerja meningkatkan sintesa dan pelepasan hormon tiroid, terutama untuk T3 dan T4 yang dapat meningkatkan laju daripada metabolisme, kemudian konsumsi oksigen atau O2, memproduksi panas ya di seluruh jaringan tubuh, termasuk juga menginduksi hipertrofi dan hiperplasia daripada folikel daripada tiroid, serta mempronosi daripada
trapping daripada iodium, gitu ya. Indikasi thyroid cancer management, diagnostic use untuk pituitary thyroid axis test. Kalau kontraindikasinya hypersensitivity, kemudian tirotoksikosis yang tidak terkontrol ataupun insufisiensi adrenal yang tidak terkontrol. Dan efek sampingnya adalah kelelahan, malaise, gangguan institusional, ya, gangguan neurologik seperti sakit kepala dan dizziness, kemudian nyeri otot. Ya. Interaksi obat, interaksi dengan thyroid hormon terapi atau dikenal dengan THH dapat menekan endogenus daripada TSH itu sendiri dan menurunkan reseptor terhadap rekombinan daripada thyroid stimulating hormone. Interaksi ini juga dengan radiodien atau I13 ya. Rekombinan TSH meningkatkan iodin pada jaringan thyroid dan metastasia bersama kortikosteroid dan seperti prednison dan dexamethasone dapat menurunkan TSH yang menginduksi terjadinya pembengkakan pada thyroid cancer dengan gangguan daripada metastase di susunan saraf pusat serta spinal ya. Dosis yang dikenal adalah tirotropin alfa dengan nama dagang tirogen 0,9 mg intramuskuler hari pertama dan hari kedua dan terus sampai hari ke-7 sebenarnya ya. Jadi itu dulu kita ngomong tentang anterior pituitary atau adenohypophysis. Untuk bab ini saya tambahkan beberapa kondisi tentang penurunan daripada kelenjar hipofise ya. Yang pertama kita kenal dengan secondary adrenal insufficiency, bila kelenjar hipofise anterior memproduksi ACTH yang rendah. Yang kedua disebut growth hormone deficiency, bila hipofise anterior melepaskan atau growth hormone lebih rendah juga. Kemudian ada disebut central hypogonadism ya, bila kelenjar daripada kelamin, ovarium dan testes itu tidak memproduksi hormon seks secara cukup gitu ya. Dan kalau yang kelebihan kita sebut hyperpituitarism condition, itu pertama disebut akromegali, ini jarang sekali kasusnya ya. Ini juga terjadi bila adenohypophyse itu memproduksi terlampau banyak growth hormone terutama pada dewasa. Kalau gigantism itu tidak hanya pada dewasa tapi juga pada anak-anak di mana growth hormone juga berlebihan ya. Yang ketiga adalah Cushing disease atau Cushing syndrome. Ini bila kelenjar adrenal memproduksi terlalu banyak kortikol. Kalau hiperprolaktinemia ini bila memproduksi terlalu banyak prolaktin. Dan terakhir adalah central hyperthyroidism bila daripada adenohypophyse melepaskan terlalu banyak TSH ya. Jadi itu dulu, silakan subscribe, like and share. Ciao. Sampai ketemu di bab selanjutnya. Silakan subscribe, like and share. Ciao.